Selamat pagi Bapak, Ibu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti interview pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Alfredo Christian Limindra, atau biasa dipanggil Edo. Saya adalah lulusan dari Universitas Multimedia Nusantara dengan jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Saya memiliki beberapa pengalaman organisasi, yaitu sebagai koor kreatif media atau visual, panitia dalam dokumentasi di beberapa event yang diadakan di kampus. Selama masa studi, saya mendapatkan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip desain, penggunaan software seperti Adobe Creative Cloud, dan pengembangan berbagai jenis proyek kreatif mulai dari desain grafis hingga desain interaktif. Dalam masa studi ini, membantu diri saya untuk memahami bagaimana sebuah desain dapat berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan komunikasi. Dan hal inilah yang membuat saya tertarik untuk melamar posisi ini karena perusahaan Anda dikenal dengan pendekatan desain yang inovatif dan memiliki portofolio proyek yang beragam. Saya melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk saya mengembangkan keterampilan saya dan berkomunikasi pada proyek-proyek yang dimiliki dampak nyata. Selain itu, saya sangat tertarik dengan budaya perusahaan yang mendorong kolaborasi dan pengembangan berkelanjutan yang akan sangat mendukung pertumbuhan saya sebagai seorang desainer. Saya memiliki pengalaman selama magang di sebuah agensi kreatif, yaitu sebagai desainer grafis yang terlibat dalam berbagai proyek desain, seperti pembuatan materi promosi dan desain media sosial. Pengalaman inilah yang membantu saya memahami pentingnya mengelola proyek secara efektif, berkomunikasi dengan klien untuk memenuhi ekspektasi mereka, dan berkolaborasi dengan tim dalam mengembangkan konsep desain yang kohesif. Saya juga belajar untuk bekerja di bawah tekanan dan memenuhi tenggat waktu yang ketat yang memperkuat kemampuan multitasking saya. Jika berbicara tentang kelebihan, saya memiliki beberapa kelebihan, yaitu saya dapat berpikir secara kreatif dan dapat beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Selain itu, saya juga tepat waktu dalam mengerjakan berbagai tugas yang diberikan, sehingga saya dapat memanage waktu dengan baik. Saya juga memiliki keterampilan dalam merancang konsep yang kuat dan mampu menerbitkan ide abstrak menjadi visual yang efektif. Namun, di balik semua, saya memiliki kekurangan, yaitu terlalu perfeksionis, yang dimana saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dari yang diperlukan untuk menyempurnakan elemen tertentu dalam desain. Walaupun saya memiliki kekurangan tersebut, tapi saya dapat menutupi kekurangan tersebut dengan beberapa kelebihan yang saya miliki. Gaya desain yang dapat saya gambarkan sebagai flat design dan meaningful, dengan penekanan pada tipografi yang bersih dan warna kontras untuk menciptakan dampak visual. Saya mendapatkan inspirasi dari berbagai sumber seperti tren desain saat ini dan pengalaman visual sehari-hari. Saya juga terinspirasi oleh beberapa karya desainer-desainer terkenal lainnya. Jika berbicara tentang sebuah karya desain, yang menjadi salah satu karya favorit saya adalah karya membuat sebuah kampanye pada tugas kuliah, yang dimana pada tugas ini kita disuruh menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara persuasif melalui kampanye, dengan pendekatan perancangan komunikasi visual yang profesional maupun interaktif. Masalah sosial yang diangkat ini berupa SDGs atau TPB dengan topik equity in everything. Nah, pada karya tersebut, saya mengambil sebuah topik mengenai diskriminasi dan pembulian, yang dimana saya mengambil sebuah mandatori yaitu sekolah serada yang berlokasi di Tangerang dan pergi ke sekolah tersebut untuk mewawancarai kepala sekolah agar mendapatkan beberapa insight mengenai diskriminasi dan pembulian. Setelah saya mendapatkan beberapa insight, kita diminta untuk membuat beberapa desain untuk kampanye persuasi melalui ISAS atau Attention, Interest, Search, Action, dan Share. Yang dimana pada setiap tahap-tahap tersebut menggunakan desain yang berbeda-beda. Seperti pada tahap Attention digunakan untuk menarik perhatian orang-orang. Nah, dari desain yang saya gunakan ini, pada kampanye persuasi tersebut, saya menggunakan flat design dan meaningful word. Dari tugas atau proyek biasanya, saya memulai proses desain dari melakukan riset mendalam tentang tujuan proyek, audience target, dan pesan yang ingin disampaikan. Setelah itu, saya membuat beberapa sketsa awal untuk mengeksplorasi ide-ide yang berbeda.
Kemudian, saya memilih konsep terbaik dan mengembangkannya menjadi desain digital. Namun, walaupun saya telah memilih konsep yang terbaik bagi saya tetap memberikan desain tersebut kepada klien agar dapat mendapatkan umpan balik dari klien agar desain yang dibuat telah memenuhi ekspektasi dari mereka. Saya juga pernah menghadapi situasi di mana klien memiliki visi yang berbeda. Dalam situasi ini, saya berusaha untuk memahami perspektif mereka dan mengidentifikasi tujuan utama dari proyek tersebut. Saya menjelaskan alasan dibalik pilihan desain saya dan mencari kompromi yang dapat memenuhi keinginan klien, sekaligus mempertahankan prinsip desain yang baik. Komunikasi yang berbeda dan fleksibilitas adalah kunci untuk menyelaraskan visi yang berbeda ini. Harapan terbesar saya dalam berkarir sebagai desainer di perusahaan ini adalah untuk terus belajar dan berkembang, tidak hanya dari sisi keterampilan teknis, namun juga dalam hal memahami dampak dari setiap desain yang saya ciptakan. Saya ingin menjadi desainer yang tidak hanya menghasilkan karya yang estetis, namun juga karya yang bermakna dan mampu menginspirasi serta menyentuh kehidupan orang lain. Saya berharap dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam setiap proyek yang saya tanganin ini, dengan selalu membawa semangat kreativitas dan dedikasi penuh. Dan dalam beberapa tahun ke depan, saya membayangkan diri saya berkembang menjadi sosok yang tidak hanya berperan dalam menciptakan desain, namun menjadi seseorang lead designer atau bahkan kreatif director. Yang terpenting dari semua hal tersebut adalah saya berharap dapat membangun kerja kerja yang kuat di perusahaan ini dengan tim yang saling mendukung, klien yang dapat percaya pada kemampuan saya. Dengan begitu, saya ingin menjadi bagian dari perjalanan perusahaan untuk menciptakan solusi desain yang tidak hanya memenuhi harapan, tapi juga melampaui batasan yang ada. Terima kasih.